Kalau kita ikut berkecimpung, apakah kita bisa menjaga nama beliau? Pendek aja isinya tuh, mengingatkan 17 Agustus, jangan lupa pasang bendera merah putih. Titik. Saya anak pertama atau anak sulungnya, jadi nama saya tadi dibilang Mina Enon. Memang oleh ayah saya dibikin nama Enon karena nama Dayak. Semua kami dikasih nama, ada Habun, Ambun, Kamelo. Nah itu nama Dayak semua ada. Dan saya selama ini jadi istri pensiunan pegawai negeri. Jadi bisa juga disebut Ibu Riwung Tumon. Oh, Riwung Tumon. Iya, itu. Kalau Mina Enon sendiri? Saya anak nomor 4 dari 5 bersaudara. Nama saya Kameluh Ida Lestari, tapi biasa dipanggil Ida. Biasanya Ida Riwut ya dipanggil. Untuk kami anak-anaknya, Bapak itu adalah Bapak yang terbaik. Itu menurut kami ya, terbaik buat keluarga. Dan beliau sangat perhatian dan sayang dengan kami. Beliau tidak pernah marah, tidak pernah memukul, dan disiplinnya tinggi. Itu yang ditanamkan kepada kami. Jadi jangan coba-coba untuk berjanji dengan beliau kalau kita tidak bisa menepati. Itu akan membuat beliau keningnya berkerut. Marah ya. Marah dia. Iya, sangat berkesan dan sangat menakutkan buat kami. Kenapa jadi menakutkan? Karena beliau jarang berbicara, terus kayaknya serius. Padahal dia tidak marah, tapi kami jadi takut. Dan kalau beliau bicara, kita tidak ada jawaban lain selain iya Pak. Didikan ABRI ya. Tidak ada bisa yang mengatakan nggak mau, kayak anak sekarang kan bisa ini. Kita selalu iya, kita selalu jawabannya iya Pak. Zaman kami dulu ya, mungkin beda sama anak sekarang. Beliau tuh selalu membelikan buku tulis itu yang dulu tuh warna abu-abu ya. Dia selalu beli 1 pak, itu disimpan di lemari. Itu kita nggak bisa ngambil sendiri. Jadi kalau sudah habis buku itu kita harus lapor ke dia, Pak, tinggal selembar, baru diambilkan. Dan tidak pernah yang namanya kekurangan untuk buku-buku pelajaran, pendidikan. Ya, kita belajar pun kalau sampai malam dia menemani. Itu yang saya alami ya. Dia akan menemani, duduk walaupun matanya kadang-kadang tertutup gitu ya. Sama kalau kita merasa waktunya kurang dan kita sudah ngantuk, minta beliau yang bangunin. Pak, tolong subuh dibangunin. Nanti dia bangunin terus dia nemenin kita belajar. Jadi sangat perhatian di soal pendidikan. Kayaknya prosesnya cukup lama ya, bertahun-tahun kalau tidak salah. Karena itu dari DPRD Kalteng sama dari Veteran itu mengajukan ke pusat bahwa ini calon kami dengan segala macam syaratnya, itu biodata beliau segala macam, sejarah perjuangan beliau diproses di sana. Terus ada tim khusus juga dari pusat ya, penelitian. Mereka minta waktu untuk bertemu dengan keluarga. Pada saat itu ibu kami masih hidup, jadi ibu yang menghadapi tim ini, dan mereka bertanya, ini apa betul gitu kan, kenal sama ini segala macam. Ya kata ibu. Akhirnya mereka minta kalau bisa minta dilengkapi dengan foto-foto saat perjuangan. Oh, foto saat perjuangan. Iya. Jadi waktu itu jawaban ibu sepertinya tidak ada. Karena zaman itu berjuang bukan untuk berfoto kan, kecuali memang petinggi ya.
yang punya. Jadi katanya itu salah satu syarat dulu. Jadi kata ibu kalau memang syarat itu tidak bisa dilengkapi, kami tidak keberatan tidak diangkat menjadi pahlawan nasional. Cukup lama ya, sampai ibu meninggal baru keluar anunya itu keputusan bahwa diangkat menjadi pahlawan nasional pada saat Presiden Habibie tahun 98. 98 ya. Yang dikerjakan kayaknya bapak tuh nggak bisa diem ya, kerja terus ya. Aktif ya. Kalau nggak menulis beliau putar-putar. Dulu kendaraannya Jeep Willys. Jadi putar-putar lihat pembangunan jalan ke Tangkiling. Terus pembangunan perumahan pegawai negeri yang belum dibuat, yang kayak PCPR ya. Zaman dulu PCPR. Jadi kayaknya nggak pernah diam ya beliau ya. Di rumah itu pas jam kerja nggak pernah balik rumah. Jam kerja balik kalau sudah saatnya makan, sekali dia bapak pulang pasti makan di rumah. Makan di rumah. Tapi kalau sore beliau akan memanggil staf khusus. Jadi pegawai-pegawai itu kerjanya di rumah sini mereka. Jadi kayaknya tiada hari tanpa kerja. Berarti tiap hari di rumah itu. Iya, ya? untuk kami kedekatan kami dengan bapak tuh kayaknya ada. Sering lihat wajahnya. Iya, sering lihat ada ambang batas. Selalu melihat wajahnya, tapi untuk bercanda kami nggak berani. Segan dan beliau bukan orang yang suka bercanda, Mbak. Iya. Jadi ngomongnya serius terus. Saya bisa menambahkan itu kalau pulang kantor itu terus dia pakai celana pendek kanu coklat itu dan baju kaos, dia naik mobil mesti dia mengawasi pembangunan yang ke Tangkiling itu. Oh, yang jalan ke Tangkiling itu. Iya, jalan ke Tangkiling yang Rusia yang buat itu. Kalau ya mesti dia tegur, tanahnya tuh harus diangkut gitu. Jadi itu setiap pulang kantor itu dia mesti ke sana. Karena dia turun terus. Dan dia nyupir sendiri ya, jeepnya itu. Oh, itu. Iya. Yang paling menyenangkan kalau kita diajak. Oh, berarti sering ngajak anak-anak? Sering diajak. Saya mungkin waktu itu saya termasuk bungsunya, Mbak lah. Karena sisa sama adik itu 10 tahunan. Jadi saya sering diajak ke Tangkiling sana. Dulu tuh ada juga truk Rusia ya, dari Rusia. Jadi yang besar, terus apa-apa tuh pakai cangkul. Iya, di tuku kayak. Iya, di ini sendiri. Iya, tukang batunya tuh bukan pakai alat tapi pakai tenaga ya. Di pinggir-pinggir memecahkan bongkahan batu. Kita waktu kalau mereka mau memecah batu yang dikasih batu. Iya. Yang di Tangkiling. Di Tangkiling itu kan untuk mengambil batunya mereka ngambil Tangkiling. Itu bukitnya itu diledakkan. Sebelum diledakkan tuh pasti ada sirine ya. Yeah. Jadi peringatan buat orang-orang di kampung situ bahwa ini ada ledakan, nanti ada bunyi ledakan gitu. Jadi itu yang saat menyenangkan. Anak kampung lihat ledakan. Masalah benarnya Mina nggak bisa jawab karena Mina nggak pernah lihat. Tapi Mina juga sering mendengar itu. Tapi masalah Bukit Batu katanya tempat pertapaan Cilikriwut ya. Jadi itu memang benar. Karena bagaimanapun juga Cilikriwut tidak bisa dipisahkan dari Dayak. Dan kita orang Dayak itu masih kuat. Ya, jadi memang betul kalau beliau itu suka bertapa di Bukit Batu. Itu kan sebetulnya Bukit Batu itu adalah hal yang dianggap sakral oleh suku Dayak. Kebetulan orang tuanya bapak, Bue itu dulu suka bertapa situ. Jadi istilah orang sini kan belampah ya. Iya, belampah. Rupanya kebiasaan orang tuanya itu yang nurun ke beliau.
Jadi kalau kita lihat juga sesuatu hal yang sakral di sana ya. Kalau lihat kan batunya kok numpuk kayak di, iya kan? Kayaknya tuh sesuatu yang aneh gitu. Jadi kayak ada yang numpuk-numpuk gitu kan. Tapi kok nggak jatuh? Nah itu unik tuh gitu. Nah itu pertanyaan unik. Tapi mungkin Ida jawab Mbak lah. Kalau saya pribadi, kami itu berpikiran Bapak dengan susah payah berjuang membesarkan, akhirnya kan membesarkan namanya sampai dia dikenal, dihargai, dihormati orang. Kalau kita ikut berkecimpung, apakah kita bisa menjaga nama beliau? Terus kalau kita salah sedikit langkah kita, pasti akan tersangkut nama beliau. Jadi kenapa tidak kita jaga aja nama itu? Kecuali memang betul-betul dari hati dan keinginan yang besar untuk berjuang untuk Kalimantan Tengah, untuk negara, silahkan. Tapi kalau cuma ikut-ikutan, malah merusak. Iya. Mungkin nanti ke cicit kali ya, ke cucu atau cicit yang akan meneruskan. Tapi kalau dari kami lebih baik kita jadi yang masyarakat biasa. Dan beliau mengajarkan banyak yang saya rasakan. Dia tidak pernah teori, tapi praktek. Oh, langsung. Iya. Jadi suka kalau contohnya kalau hari libur dia pas turni ke kampung-kampung itu kita diajak. Di situ dia memperlihatkan bahwa apa yang dia lakukan akhirnya sekarang tertanam di saya. Oh, ajaran Bapak itu sebetulnya mengajarkan kita untuk jangan membedakan orang. Karena kadang-kadang kan karena tahu gubernur datang, zaman dulu kan rumah-rumah itu WC-nya di sungai kan? Iya, di pinggir sungai. Itu dibuatkan WC dalam rumah, kamar mandi dalam rumah. Itu dia tegur kita, kamu jangan pakai itu. Kalau mau buang air besar, buang air kecil, mandi ke sungai. Orang sini seperti itu. Tapi itu ada Pak. Ya biar aja itu ada. Tapi mereka punya rumah seperti itu. Jadi kalau tengah malam mau kencing itu paksa bangunin. Pakai senter ya, iya. Pak mau ini paksa turun. Jadi itu salah satu yang diajarkan. Jadi jangan menggunakan fasilitas. Ternyata ajarannya itu kan setelah saya dewasa, saya berumah tangga, saya baru mengerti. Oh ternyata kita hidup jangan pakai fasilitas orang. Itu kan fasilitas. Karena beliau jadi gubernur waktu itu. Terus kita jalan, didampingi orang banyak. Dia bilang belajar jalan sendiri. Untuk keamanan tidak kami simpan di sini, tapi kami kumpulkan di Jogja, di rumah kakak nomor 3. Karena kebetulan dia suka menulis juga. Jadi semua kami kumpulkan. Yang kemarin ada di rumah sini, di rumah Banjar, rumah Jakarta, semua jadikan satu di Yogyakarta. Tapi kan ada beberapa yang kami jadikan di duplikat, kayak ini tanda-tanda penghargaan. Ini yang asli sama adik di Jakarta. Karena dia lebih suka kayak gini-gini ya, jadi dia yang simpan. Kalau pusaka segala sama adik di di Jakarta. Tapi kalau kertas-kertas berkas-berkas semua di Jogja. Ini kita bikin duplikatnya aja. Oh iya. Sama karena kalau yang asli nggak berani ya. Iya, rawan juga. Nah, rawan. Sama tanda-tanda penghargaan ini juga duplikat semua. Yang asli sama adik di Jogja, di Jakarta. Nggak berani. Oh, nggak berani. Tapi beliau akan membawakan. Jadi pernah kejadian setelah kita pindah dari sini, tinggal di Banjarmasin, itu banyak yang ikut kami.
Jadi dari keluarga bapak, dari keluarga ibu, keponakan-keponakan segala macam itu 18 sekolah. orang. Iya. Di sekolah di Banjarmasin, tinggal di rumah. Yang kami agak kecewa waktu itu, beliau dengan senangnya pulang dari Jakarta atau dari Surabaya tuh mengoleh-olehkan kami itu kain 1 bal. Jadi kayak panti asuhan ya. Iya, iya. Jadi sama semua. Jadi kasihan ibu yang meterin kan, motong-motong. Jadi satu, ya kayak gitu oleh-olehnya tuh. Jadi disamakan, tidak ada perbedaan antara anak, keponakan dan orang lain. Yang satu rumah adalah sama. Keluarga semua berarti. Dan dia mengajarkan ke kami walaupun di rumah itu sudah ada Membantu. asisten rumah tangga ya sekarang ya. Itu kita masih harus kerja. Jadi dia bikin daftar untuk 1 minggu, dia tempel di pintu. Itu hari Senin misalnya sampai ya buka jendela pagi, sore tutup jendela. Ini ada namanya itu. Jadi kita kalau sudah hari 1 minggu tuh ada daftar baru lagi. Lihat, wah aku dapat giliran ini nyapu. Jadi kadang-kadang mikir, padahal banyak orang yang ikut kami. Terus asisten rumah tangga juga ada. Kok kita anak-anaknya juga suruh kerja gitu loh. Ternyata ada maksudnya. Ternyata sekarang kami baru mengerti maksud beliau itu. Jadi Pak Cilikriwut ini betul-betul anak kampung ya, yang di Kasongan waktu itu betul-betul terpencil. Jadi dia hanya sekolah sampai SD, SR zaman dulu ya. Sekolah rakyat. SR, sekolah rakyat, terus sama Sending yang menyebarkan agama Kristen. Beliau dikirim ke Purwakarta untuk sekolah perawat. Dari situ awal perjuangan beliau. Karena memang keinginan beliau itu bagaimana suku Dayak ini bisa sama dengan suku-suku lain di Indonesia. Bahwa ini loh orang Dayak sama dengan kalian dari Jawa, dari Sulawesi segala macam. Di sana dia mulai bergabung dengan pasukan, dia hijrah ke Yogyakarta, setelah sekolahnya gak selesai malah hijrah ke Yogyakarta untuk ikut perjuangan. Dari sana awal perjuangannya. Jadi beliau mengelilingi Kalimantan, jalan kaki juga untuk memberikan masukan dan semangat untuk masyarakat bahwa kita harus melawan Belanda. Di sana dia diangkat untuk membuat satu pasukan oleh waktu itu Gubernur Kalimantan Muhammad Nur. Jadi Kalimantan jadi satu dulu. Iya, Kalsel, Kalbar semua Kalimantan. Regional. Iya, itu berkedudukan di Yogyakarta di bawah pimpinan Muhammad Nur. Nah, beliau ditugaskan untuk kembali lagi ke Kalimantan untuk merekrut masyarakat, membuat pasukan. Jadi pasukan sipil ya. Pasukan sipil dengan sandinya MN 1001. MN 1001. Kalau nggak salah singkatan dari Muhammad Nur 1001 cara. Jadi MN 1001 beliau diutus ke dulu kan belum ada Kalimantan Tengah. Jadi Kalimantan Selatan, kita kan masuk Kalimantan Selatan, tapi dia ke daerah sininya berarti ke Kalimantan Tengah ini. Terus kalau Pak Hasan Basri dari Banjarmasin naik ke atas. Itu divisi LV 5 ya rasanya punya Hasan Basri itu. Jadi mereka berdua membuat pasukan. Setelah bisa berhasil membuat pasukan di sini, dia kembali lagi ke Jogja untuk melaporkan bahwa sudah berdiri pasukan MN 1001. Dan terus beliau ditugaskan untuk waktu itu pangkatnya mayor TNI AD. Mayor di Angkatan Darat, pangkatnya mayor, dan beliau diutus kembali untuk kembali ke Kalimantan untuk mengomandoi pasukan terjun payung pertama yang
mendaratnya di Kosambi ya, di daerah Pangkalan Bun ya, daerah sana. Dan hari penerjunan mereka itu dijadikan hari ulang tahun Kopasgat. Jadi pasukan khusus Angkatan Udara 17 Oktober. Jadi setiap 17 Oktober diperingati itu adalah saat penerjunan payung pertama beliau dan kebetulan waktu diadakan seleksi itu kok yang bisa lulus itu semua anak-anak Dayak. Padahal banyak ada dari Madura, Jawa, Sulawesi, tapi yang bisa lulus anak-anak Dayak semua itu ada 13 orang. Jadi itu yang penerjun pertama Indonesia itu. Oh, berarti Bapak itu salah satu yang menggagas dari penerjun pertama ini. Dia diutus untuk memimpin oleh Muhammad Nur itu mengajukan ke Angkatan Udara, dan saat itu kita tidak punya pasukan terjun payung, tidak punya. Jadi cuma ada Angkatan Udara. Jadi saat itu katanya pesawatnya pun pesawat Dakota pampasan juga. Terus parasutnya itu juga parasut pampasan Jepang. Jadi tidak tahu apakah itu berfungsi atau tidak. Jadi kena jiwa berjuang dari pendahulu kita yang 13 orang itu, mereka sanggup untuk melakukan itu. Setelah perjuangan, jadi waktu tahun 46, 47 ya, beliau dengan beberapa orang termasuk Bapak Reno Silvanus dulu yang menggantikan beliau jadi gubernur kedua, itu di Yogyakarta menghadap presiden menyatakan sumpah setia dari mewakili 142 suku Dayak bahwa kita ikut ke Indonesia. Jadi mungkin satu kebanggaan buat kita, dari seluruh suku kita ini hanya orang Dayak yang menyatakan bergabung. Jadi bukan otomatis kita sudah merdeka otomatis kita ikut merdeka, tapi tidak. Kita menyatakan kita bergabung dengan Republik Indonesia. Tolong belajar sejarah. Tolong hargai para pejuang kita yang sudah mengeluarkan air mata dan tetesan darah untuk kemerdekaan sekarang. Kita sekarang menikmati. Jadi lebih giatlah mempelajari bagaimana silsilah kita ini bisa sampai seperti sekarang, Kalimantan Tengah. Jadi kalau memang bisa sekolah setinggi-tingginya, tapi pulanglah kembali ke Kalimantan Tengah untuk membangun. Satu lagi yang saya ingin ceritakan, bagaimana Bapak itu seorang pejuang sejati. Dia sangat menghargai merah putih kita. Zaman dulu kami sesudah berkeluarga terpisah-pisah, belum ada telepon kan, dia pakai telegram. Itu isinya apa? 17 Agustus, jangan lupa pasang bendera merah putih. Titik. Iya. Iya, selalu kan dulu tuh kan kata itu yang jadi pendek aja isinya tuh. Mengingatkan 17 Agustus, jangan lupa pasang bendera merah putih. Titik.